الفاتحة على نية إن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته خصوصا علي بحذر كتاب شيخ جلال الدين المحلي وصيد سيوطي وصولهما وفروهما وإلى روح أبي محمد طيب بن محمد أمي حاج عائشة بنت حاج مالك أمي حاج مسنة بنت حاج أحمد شيخ جدي بن محمد بن قاين جدي سعيد بن قاين مصلي سعيد بن جدي تسنير محضور قاين المسلمين حمل حزن بن سنن جدتي حاج كريم بنت ووصولهم وبروهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب رب اغفر لي يمحق الله riba itu ya ayat 276 betul ya 176 sampai 200 ya 276 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول الله تعالى بالقرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran rahmat barokah pahala yang besar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Segala hajat-hajat kita dijabah. Diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba, menenggelamkan, memusnahkan, menghancurkan yamhaq ar-riba. Wa yurbi sadaqat, sedangkan sedekah Allah tumbuhin. Allah tambahin. Pokoknya orang yang nyari untung dengan jalan riba malah hancur. Ya bukannya untung malah hancur. Baik yang makan maupun yang minjem sama. Ya. Yang sekarang terjadi ini mengganggu akidah, merusak akidah umat Islam, pinjol. Benar Pak? Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya pada
Bisa-bisan ada yang jual rumah, ada yang bunuh diri akhirnya karena nggak mampu bayar. Sekarang pada keliling tuh bangke nanya. Hah? Oh, saya waktu dengar bangke, apaan bangke, di pasar ada bangke. Pikir bangke ikan, waktu bang keliling. Nawarin tuh. Jemput bola. Nah, tugas kita nih, ya bukan hanya tugas kiai, ustadz, mubalik, tapi tugas kita semua nyelamatin saudara kita, tetangga kita. Kita lihat tuh ada orang yang jatuh bunuh diri ya dari sutet, dari pinjol. Ya Allah, kan akhirnya matinya nih, jadi kekal dari dalam neraka karena meninggal bunuh diri. Nauzubillah min. Kecuali gila dia jadi stres ya. Yanguzuhu wa yazhabu barakatuh. Pokoknya riba Allah Subhanahu wa taala yang ancam. Dia bakal kurang, dia bakal hilang berkahnya. Orang makan riba hilang berkahnya. Wa yurbil sadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Gak ada orang gara-gara sedekah miskin, gak ada. Karena Rasul yang ngejamin itu. Mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, bahkan dia bakal nambah sedekah. Tapi niatnya yang lalu tuh ya lillah ibtigha wajhillah. Yaziduha wa yanmiha, Allah jadikan dia numbuh, nambah dan numbuh. Wa yudha'ifu sawabuha, pahalanya lipat ganda lah. Wa yudha'ifu sawabaha, Allah lipat gandakan pahala. Ya. Orang mukmin kalau dia niat kebaikan dapat pahala. Satu baru dicatat satu. Tetapi kalau dikerjain bisa 10 bahkan lebih, bisa Allah lipat gandain. Ya, manusia terbagi 4 di dalam niatnya. Ada orang yang kaya, ada orang melihat orang kaya yang sedekah, lalu artinya berkata gini, ya Allah, kalau saya punya harta seperti dia tuh, saya mau kerjakan apa yang dia kerjain. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang niat begitu tuh bil wijri sawa, sama-sama dapat pahala. Yang sedekah dapat pahala, ya, yang niat seperti orang itu juga dapat pahala. Itu namanya jenis yang pertama, orang yang dikasih harta dan dikasih ilmu. Nah, jadi ditasarufkan hartanya berdasarkan ilmunya yang mendatangkan ridha Allah. Ada orang yang nggak dapat harta tapi punya ilmu, nggak punya harta tapi punya, dia ngomong gini, ya Allah, kalau saya punya harta seperti dia, saya mau sedekah juga. Apa yang dikerjain saya mau ikutin. Maka dua orang ini dapat pahala. Yang satu pahala karena memang praktekin, yang satu karena ketidakmampuan tapi niatnya baik, pengen ngikut dia, dapat pahala juga. Ya, enak ji, ilmu tuh ji, bikin yang gampang yang susah jadi gampang. Ada lagi orang jenis kedua dan ketiga. Yang satu dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, dihabisin hartanya di jalan yang sia-sia, mubazir. Dia poya-poya dengan hartanya deh. Ambil cewek 4, wah.
bikin mobil, besok ganti lagi. Ada yang ngiri. Aduh, gue kayak dia juga kali, asik kayak gitu. Maka dua-duanya berserikat dalam dosa. Yang tadi dosa karena berbuat haram, yang pengen begitu juga dapat dosa. 4 orang. Jadi artinya kita kalau nggak sanggup melakukan sesuatu kebaikan karena memang terbatas kemampuan kita, niat aja, niat yang baik. Niat yang baik. Maka niat yang baik itu bisa menghasilkan pahala. Jadi kalau ngeliat orang kaya yang dermawan begitu. Ya dulu kayak Haji Soleh ya, Allah yarhamu. Ya Allah, enak Haji Soleh ngumpulin habaib, kiai pulang dikasih amplop. Kalau kita kan baru orang ngitung duit, orang datang kita kasih ya. Orang lewat kita kasih, orang datang kita kasih. Kasih lewat, kasih datang. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Dan Allah tidak suka. Ini yang menyatakan Allah nih. Bukan kita yang menyatakan, tapi langsung Allah yang mengatakan Allah tidak suka kulla kafarin, setiap orang-orang yang berbuat ingkar, setiap orang yang ingkar. Artinya orang-orang yang Allah haramkan dia halalin, itu kafar. Ya. Jadi ada kafir, ada kafar. Dan Allah tidak suka kepada setiap bentuk pengingkaran. Bitahlilir riba. Karena lagi bicara riba, karena Allah haramkan riba, dia malah menghalalkan. Orang yang menghalalkan riba berarti disebut kafir. Yang diancam oleh Allah kemarin apa? Masuk neraka, kekal di dalam neraka tuh. Ya. Innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, yang ayat kita kemarin tuh baca. Ya. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Tapi waman 'ada, dia tetap ngerjain riba dan dia menghalalkan riba padahal Allah mengharamkan, dia halalin. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau yang terjerumus tapi dia tidak menghalalkan riba, cuman memang karena kebodohan, dia dapat dosa besar. Ya. Saya agak lupa tuh ada keterangan dalam hadis kalau salah, dosanya riba itu melebihi dosa berzina dengan ibu kandung sebanyak 70 kali. Ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada orang berzina, bersetubuh dengan ibu kandungnya 70 kali, itu dosanya kayak apa itu? Itu dosa riba lebih berat daripada itu. Lebih berat. Walaupun sedikit yang dimakan daripada riba, tetap dosanya besar. Bahaya riba. Dan kata ulama kita itu penyebab, di antara penyebab orang meninggalnya itu susah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ya, su'ul khotimah. Yang pertama benci sama aulia. Kedua ini diantaranya ada beberapa. Yang kedua yang selalu makan riba. Susah matinya husnul khotimah. Ya. Orang yang benci wali, aulia dicelak-celak, itu susah. Makanya kesian nih kawan-kawan kita, saudara kita yang sebagian nih kan, ya mulai terpengaruh dicelak-celak aulia Allah. Itu meninggalnya sulit husnul, bisa su'ul khotimah. Yang kedua orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin bi tahlil riba azim. Lagi dosa. Udah kafir
mengingkari ayat-ayat Allah, apa yang Allah haramkan dia malah halalin, dan orang-orang yang asim. Ya. Apa asim? Fajir, durhaka, biaklihi, dengan terus makan tu riba. Ayu'aqibahu, yakni maknanya Allah bakal hukum mereka, kelar tu riba. Tapi nanti dilanjutin lagi, diselingin dulu dengan ayat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lagi-lagi tuh yang kemarin ayat kita dapetin, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, bagi orang yang menginfakkan harta. Ditegaskan lagi di sini sama Allah, siapa mereka yang dapat jaminan la khaufun 'alaihim wa la hum, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Iman, amal saleh, ini syaratnya nih. Orang berbuat baik, beramal saleh, tapi nggak beriman, nggak penuhi syarat. Makanya kalau antum ditanya tentang orang-orang kafir yang sedekah, bangun masjid tuh bagaimana tuh? Iya bagus, tapi dapat pahala nggak? Kagak, karena dia nggak beriman kepada. Kan di negeri kita banyak ada orang kafir yang bangun masjid, pengurus masjid nanya mau Ustaz, kayak gimana? Terima aja, orang kita nggak minta. Ya, siang-siang maling seng datang, namanya, ya, hah? Iya siang-siang, nekat ya, siang-siang maling seng. Atau siapa yang ketua partai dulu tuh? Siapa? Hari Tanu. Umbang santren sono, umbang ini. Ya. Kalau nggak minta dikasih ya terima. Yang kita wajib tolak itu apabila kita tahu secara pasti bahwa orang itu duitnya haram. Kalau pasti. Kalau nggak pasti jangan inti korek-korek. Ya. Habib datang ke saya ngasih duit, Ustaz, hadiah. Alhamdulillah. Ya jangan korek-korek. Bib, dari mana Bib? Habib kerja apa? Jangan, nggak boleh. Hah? Jangan nanti tanya-tanya, korek-korek. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. La tas'alu an asya', jangan kau tanya tentang sesuatu, intu bedalakum tasuku, jikalau dinyatakan, dijelaskan hal itu yang kamu tanya jadi ngeberatin kamu, jangan. Itu gara-gara Yahudi Bani Israel yang ngebunuh di zaman Nabi apa? Musa ya? Al-Baqarah. Hah? Yang disuruh sembeli sapi, ya? Iya. Ditanya sapinya bagaimana, udah diajak, udah pakai kerja apa belum, warnanya apa, makin nanya makin susah. Kalau mereka ketika disuruh ambil sapi potong, ambil sapi yang mana aja deh, warna hitam kayak, warna putih kayak, warna belang kayak, sapi terserah. Dapat sapi potong, karena Nabi Musa hanya perlu buntutnya doang. Dalam satu riwayat lidahnya. Buat apa itu buntut? Gebuk semua. Syarat doang. Nabi Musa kalau dia begini juga Allah izinkan hidup, tapi kan itu supaya jadi takbir apa? Ibrah buat kita. Ukur bangun tuh mayat. Tanya, yang bunuh itu siapa? Lu yang bunuh dia, yang nyari sapi yang bunuh. Dia ngajuin tentang pembunuhan terhadap orang tuanya, ternyata dia juga yang bunuh, karena dia mengutupin kesalahannya.
Akhirnya Nabi mengatakan tuh asbabnya turun hadis asbabul la yarisul qatil binal maqtul, la yarisul qatil binal maqtul. Orang yang membunuh tidak dapat mewariskan dari yang dibunuh. Anak bunuh bapak ada pewariskan dari bapak. Ya, orang yang berhak menerima waris tapi karena dia membunuh warisnya maka terhalang dia haram menerima. Itu gara-gara banyak nanya. Nanya lagi jadi tambah susah, nanya lagi tambah sulit, nanya lagi, ya. Dan seterusnya. Makanya kita kalau ada sesuatu pertanyaan dia tuh pertanyaan bikin susah kan, jadi kalau dijawab, kalau kagak nggak apa-apa nanya. Tapi kalau jadi susah mendingan takut makan juga jangan tanya. Karena sesuatu yang udah jelas haram yang udah jelas ya haram, halal yang udah jelas ya haram. Al halal bayyinun wal haram. Ya, kalau yang masih enggak ketahuan haramnya jangan ente cari-cari. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman lalu beramal saleh, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Beda kerjain menegakkan. Kata ulama menegakkan salat itu ya'tuna bi huquqiha. Jadi orang menegakkan salat itu dia ya'tuna bi huquqiha, ngerjain sholat dengan hak-haknya sholat, bukan sekedar jalanin ngerjain sholat supaya kelar, itu kewajiban, tapi betul-betul hak-haknya sholat itu. Dari mulai di berdirinya, ngadep kiblatnya, takbiratul niatnya, takbiratul ihramnya, bacaan Fatihahnya, semuanya. Yang rukun-rukun qauli itu, rukun-rukun ucapan itu dipenuhi huruf-hurufnya, hampir sidahnya dipenuhi. Ya, di antara rukun qauli kan bacaan Fatihah. Itu huruf itu sama sidahnya nggak boleh nama Fatihah. Terus apa lagi? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir rukun qauli kan ada 5 ya. Satu baca Fatihah, masalah bismillah khilaf, tapi kita pakai bismillah masuk ayat. Karena mazhab itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Berarti wajib gitu baca. Jangan tinggalin. Wajib karena dulu ketika kita bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Kok masuk ayat Fatihah? Iya, berarti dia ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat kan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alhamdulillah ya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini huruf-hurufnya syidahnya wajib dulu. Ya. Alhamdulillah, lillah syidahnya. Lillahi rabbil Rabbil alamin. Al lagi itu alif lam ra, ar-rahmanir rahim. Ya kalau ya ya iya karena ya ada 2. Kalau ya huruf yang bertasydid berarti huruf double ya. Karena dia sebelum ya berbaris kasroh dipanjangin ya.
Iya itu ditekan iya bukan iya bukan tapi iya, kecuali syeddah yang di huruf fathah yang dipanjangin Allah nggak boleh Allah asal jelas aja roh yang satu mati roh yang satu itu Ar-Rahman Ar-Rahman nggak boleh. Jadi kalau karena dia bukan tempatnya panjang. Ya, kalau iya karena memang tempatnya panjang, kasar ketemu ya kan iya. Itu kalau kita katakan yang begitu nggak kedengeran. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita Ar-Rahman pendek, jangan itu panjang. Ar-Rahman Nirrahim ya Lillah nggak bisa ya. Rabbil ya Rabbil atau rukun gauli yang kedua tasyahud. Yang pertama tadi kalau sudah ihram udah gitu kan Allah, kedua tiga tasyahud ya, keempat selawat, yang kelima salam. Ada 5 Allahu Akbar, Fatihah, tasyahud. Dari mulai at-tahiyyatu lillah, assalamualaikum, penuh itu sudah. Itu baru namanya ya'tuna bi hukumiha. Ya, ada orang yang mengerjain sholat sembarangan, tidak temuin haknya, kemudian dia sembahyang sunnah rawatibnya rajin, karena dia beranggapan dia mau menggunakan satu pemahaman sembahyang fardu itu sembahyang sunnah rawatib itu nutupin nambel sholat wajib. Ya. Padahal yang namanya nambel itu sesuatu yang sudah benar, tapi ada ketidaksempurnaan. Kalau sembahyang fardunya kayak benar, enggak sah, enggak bisa ditambah. Ada orang 11 bulan enggak pernah sembahyang wajib. Masuk Ramadan buat tobat, bayarnya berjamaah. Hampir tarawih tiap malam enggak pernah. Tapi dia enggak kotor yang 11 bulan selama itu yang ketiga. Enggak betul. Makanya ulama mengatakan mendingan orang kodok aja selama Ramadan. Kalau dia tobat selama Ramadan dia habiskan waktunya untuk kodok sholat wajib yang ditinggalin selama 11 bulan. Hatta dengan tarawih, karena tarawih nggak bisa nutupin sembahyang fardu yang ditinggalin. Begitu sembahyang fardu yang tidak diterima. Nah kalau sembahyang kita udah berdasarkan ilmu, kurang khusyuk, kurang tutup, tutup itu dengan rawat. Perlu rawat. Kalau lihat lah. Ya ayyuhalladzina innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah dan menegakkan salat ya'tuna bi hukum. Orang lalai itu ada dua. Ada lalai dalam hal waktu, ada lalai dalam hal. Ya. Yang ini waktu. Jadi sembahyang di toko, subuh, siang, toko, kantor, maghrib, maghrib, isya, hiburan, ya, lalai waktu. Yuakhiruna waqta, yuakhiru anil waqti. Jadi itu selalu sholatnya itu di akhir waktu. Orang Betawi bilang bengkak.
bayangnya mengungkap. Satu kaki ini zuhur, yang kiri ada di asar, mengungkap. Baru dapat rakaat masuk asar. Baik baru dapat 2 rakaat masuk asar. Ada yang tahiyat asar datang. Itu namanya lalai. Ngerjain sholat. Ini aja diajak. Yang model gini aja. Fawailul lil musallin alladzina hum yang sholatnya lalai. Yuakhiruna al-waqti. Di dalam kitab yang kita baca dulu yang atas kita apa sih? Wail itu wadin fi jahannam la yalau sujirat fihi al-jibal la zabat min shiddati hadiha wa huwa maskanu man yuakhir sholat. Jadi wail itu adalah satu tempat, satu lembah di neraka jahanam. Di lembah saking panasnya orang-orang manusia gunung-gunung ini jalannya hancur. Lau suyyiratil jibalu lazabat min shiddati harriha. Saking panasnya wadin di jahanam, andai kata gunung yang ada di dunia dilewatin hancur. Gunung. Karena sangat panas. Wa huwa maskanu may akhir shalah. Itulah tempatnya orang yang selalu mengakhirkan sholat pada waktu. Ya kali. Bagaimana yang digali? Bagaimana yang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita juga. Allahumma bi'alna muqimus shalah wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa atu zakah, udah beramal saleh, negakin salat, bayar zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka berhak mendapatkan pahala di sisi mereka, di sisi Allah. Tuhan mereka, bagi mereka pahala mereka 'inda rabbihim. Yang terakhir Allah janjikan ada wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa takut dan tidak mereka bersedih. Kita udah beriman, alhamdulillah, tinggal amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat, ya, baca Al-Quran kita, sedekah kita, zikir kita, selawat kita, silaturahim kita, berbuat baik kita ke manusia dalam bentuk apapun, tidak nyakitin orang. Itu namanya amal soleh. Wa abu sholat, kalau punya angka, wa atu zakat. Yakin udah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wallahu bis Allah ya itu terkena dobel ya apa puji jangan lewat dari Isa agak ngedit-ngeditnya jadi ada mau nanya nggak? Habis nanya silakan. Dari Rasulullah SAW Allahumma
الله عنا سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. Lepasnya hadis doib, tapi kalau hadis doib beda dengan hadis palsu ya. Jadi orang yang baca sallallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu 70 malaikat selama 1000 hari itu bikin capek. Pahala. Jadi pahala yang kita dapatkan itu membuat 70 ya malaikat capeknya ter 1000 hari. 1000 hari berapa? Masya Allah. Kita tiap malam pun bisa baca. Belum 1000 hari ya. Baca lagi 3 kali. Amin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima bima sudah Allahumma hdina bi